Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dwi Rahayu Wijayanti dari Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Jakarta. Ingin berbagi tips nih untuk teman-teman agar teman-teman itu lancar public speaking. Kok nggak jalan, Yun? Yun. Nih. Enggak. Ini. Hmm? Ya. Udah lu mesum kan? Oke, sebentar ya teman-teman karena lagi azan. Ini mau mana? Minta tisu, Bang. Oke teman-teman, kembali lagi ya. Nah, di sini saya ingin berbagi tips agar teman-teman itu lancar berpublic speaking. Nah, sebentar. Nah, di sini komunikasi bukanlah apa yang disampaikan, melainkan apa yang diterima. Pernyataan tersebut bukanlah tak berdasar, sebab komunikasi bisa dibilang berhasil apabila informasi yang kita sampaikan ini dapat diterima dengan baik oleh lawan bicara kita. Jadi tuh kayak kayak misalnya komunikasi ini tuh bukan apa yang kita sampaikan, tapi tuh kalau misal apa yang kita sampaikan tuh bisa diterima sama sama teman-teman, itu yang disebut komunikasi. Apalagi saat kita berbicara di depan umum atau publik. Nah, dengan jangkauan audiens yang lebih luas, Anda perlu mempersiapkan diri di sini, sebab seiring dengan kesuksesan Anda akan butuh berbicara di depan publik. Jadi modul ini nih memberitahu agar teman-teman ini dapat mempersiapkan diri berpublic speaking, karena nanti saat kita udah dewasa nanti suatu saat kita pasti berbicara di depan publik. Oke, kita simak ya. Nah, di sini nih yang pertama, jadilah spontan. Nah, maksudnya jadilah spontan ini tuh kayak jangan menghafal isi pembicaraan Anda. Dengan menghafal maka gaya bicara kita tuh pasti kelihatan kaku sama audiens, dan kedekatan personalnya tidak dapat terjalin. Nah, apalagi jika kita melakukan suatu kata dalam speech. Kayak melupakan. Jadi kayak misalnya kalau kita menghafal nih, kita lupa nih satu kata, harusnya ini terus apa ya, nah jadinya kan kayak jadi kacau gitu kan. Nah, makanya sebaiknya kalau misalnya nanti teman-teman ingin berbicara di depan umum, teman-teman tuh cukup kayak tahu isi materi, tapi jangan diapalin gitu loh, jadilah spontan aja gitu teman-teman. Nah, tips yang kedua, aduh gue dikit banget lagi Yun. Nah, yang kedua nih, tulis materi yang ingin disampaikan dalam bentuk poin-poin. Nah, penjelasannya menulis poin-poin yang penting-penting aja, kemudian menjelaskannya itu secara alami. Itulah kunci untuk menciptakan komunikasi yang baik. Dengan demikian Anda tidak melewatkan satupun ilmu yang ingin disampaikan. Jadi tuh teman-teman nih, jika nanti ingin berbicara di depan umum, itu tuh teman-teman jangan materinya tuh jangan dibacain semuanya, jadinya tuh kan pasti nanti audiensnya bosan ya. Nah, jadi teman-teman itu ambil aja nih poin-poinnya itu, tapi yang singkat, tapinya tuh bener-bener audiensnya tuh mengerti gitu. Jangan jangan ngomong panjang lebar tapi audiensnya itu nggak nangkep ilmunya gitu. Yang berikutnya, nah, yang ketiga ini interaksi dengan audiens. Nah, penting untuk mendapatkan feedback atau timbal balik dari audiens supaya komunikasi kita jadi lebih hidup. Jadi interaksi dengan audiens itu penting. Jadi pas teman-teman nanti berbicara di depan umum itu, teman-teman tuh kayak misalnya nanya
nanya ke penonton, nanya ke audiensnya nih, nanya apapun ya, pokoknya tuh berinteraksi lah. Nah dari feedback audiens kita bisa mengukur level humor yang bisa diterima gitu. Nah next ya, yang keempat sisipkan humor. Nah humor adalah pelumas yang dapat membantu penyampaian informasi menjadi lebih lembut. Jadi tuh kalau misalnya teman-teman nanti public speaking, nah teman-teman tuh harus menyisipkan lah di sela-sela penyampaian materinya itu, teman-teman harus kayak ada bercanda-bercandaannya. Mungkin kalau teman-teman yang bisa stand up, mungkin tuh kan jadinya nanti audiensnya ketawa, jadinya kayak apa bang namanya bang, cool apa bang, pendingin itu apa? Oh ya, ice breaking gitulah istilahnya. Nah yang kelima ini penguasaan materi melahirkan improvisasi. Nah sebelum melakukan speech penting untuk menguasai materi supaya kita bisa melakukan improvisasi. Nah ini nih penguasaan materi ini, jadi tuh teman-teman gak harus menghafal, jadi tuh yang penting teman-teman itu tahu gitu loh isi materinya. Nah jadinya tuh kalau misalnya teman-teman bisa udah menguasai materinya ini kan lebih enak gitu loh improvisasi dengan audiensnya. Nah terutama apabila durasi Anda nih masih banyak sementara materinya udah habis, jadi kan pasti kan kadang-kadang nih pembicaranya tuh kayak bingung kan harus ngapain gitu. Nah sebaiknya berimprovisasilah dengan audiens atau mereview atau ada sesi tanya jawab gitu. Nah tips yang keenam nih, oh ya, sampai sejauh ini ada yang ingin ditanyakan sebelum saya menext materi saya? Menext. Dipaksain ya. Jangan gitu apa Yun? Sama kita ini kata dia bilang Saya ingin Mengasih. ngasih mah ngasih aja ya, mengasihi Ibu Tiri. Dari kemarin belum puas Yun, materi gue isinya apaan tahu. Nah di sini nih Rahmi nanya nih, ice breakingnya seperti apa Bu agar lebih fresh? Ya kasih aja es apa kek, kenong. Nah di sini Nawang nih, Diah Nawang, bagaimana tips time management yang baik? Hah? Aduh. Ya hujan. Bang, agar waktu ini berikan. Wah, apaan bego? Wah, apa bego? Yang nggak jawab dosa. Wek. Nah ini bang urusin dia. Hah? merencanakan merencanakan hal-hal yang lebih penting dari. Nah, oh iya. Ada Ibu Cynthia udah bangun, ucuk-ucuk. Udah sadar Ibu? Tolong Ibu, itu kakinya dikondisikan, itu betisnya. Nah, 6 nih si Nawang ya, bagaimana tips time management yang baik, kayak apa Bang tadi Bang? Mengatur waktunya itu hal-hal yang lebih penting dulu gitu loh, agar bisa lebih menyusun materi dan menepati deadline gitu loh. Jadi tuh sebelum teman-teman sebelum teman-teman ingin berbicara di depan umum, nah teman-teman tuh harus menyusun materinya itu dengan baik gitu. Dan harus, misalnya teman-teman nih ya berbicara di depan umum itu misalnya misalnya teman-teman ini ingin public speaking itu tanggal segini. Nah teman-teman menyusun materinya dulu dan menetapkan deadline itu minimal itu 3 hari sebelumnya itu, jadi agar tidak terburu-buru. Nah, itu Saudari Rahmi menyindir saya ya. Kalau kita sering mengerjakan saat deadline sudah mepet, bagaimana Bu? Sebenarnya sih kalau misalnya tergantung pribadinya sendiri-sendiri ya. Ada pribadi yang emang harus baru ngerjain itu pas mepet deadline, tapi lebih baik itu
Jangan seperti itu karena kan kita nggak tahu ya, ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti misalnya deadline jam 12 siang tapi ternyata pas kita lagi mengerjakan itu ada kendala banyak banget, rintangan gitu kan. Nah, seharusnya kita mengerjakannya itu jauh-jauh dari deadline gitu agar tidak terburu-buru ya, kecuali yang ngasih deadline-nya bermasalah. Nah, ada yang nanya lagi nih, tugasnya susah banget, gimana Bu, nggak ada pencerahan? Ya keluar aja dari rumah, kan ada matahari. Sadar gitu ya. Ini ada nih tuh. Gua liat kelas gua dan gitu. Gua langsung kesini gua. Udah sadar, Sin. Nih masih Oke, lanjut ya. Pedas. Esoknya masih mimpi. Udah. Oh, udah bangun. Ini silat. Nah, yang ketujuh, gunakan kekuatan cerita. Jangan Udah, Assalamualaikum kalau dapet. udah. Gunakan kekuatan cerita. Jangan meremehkan cerita. Pengalaman asli merupakan media yang paling ampuh untuk meyakinkan audiens. Apalagi jika disampaikan dengan gaya yang meyakinkan, mereka akan larut dengan cerita Anda. Jadi gini, jika nanti misalnya teman-teman berbicara di depan umum, teman-teman tuh kayak menceritakan pengalaman diri kitanya itu agar karena kalau misalnya kita menceritakan pengalaman kita kayak oh dia udah mengalami gitu, dan disisipkan dengan gaya bicara yang meyakinkan agar audiensnya itu larut dengan cerita Anda, jadi menikmati gitu loh. Nah, tips ke-8, bangun kredibilitas. Nah, percayalah bahwa kredibilitas pembicara mampu mempengaruhi tingkat kepercayaan mendengar. Ada banyak cara untuk membangun kredibilitas nih, misalnya dengan gaya yang lugas. Namun cara paling mudah adalah menyiapkan fakta berupa data dan statistik untuk mendukung statement yang kita sampaikan. Jadi kalau misalnya lagi berbicara di depan umum, untuk menguatkan statement kita nih, kita harus ada faktanya. Kayak misalnya kita tampilkan nih, disediain proyektor ya. Nah, di proyektor ini kita tampilkan nih fakta-faktanya yang membuat audiens ini percaya, oh berarti benar ya si pembicara ini tidak mengada-ngada gitu. Yun, lantang aku sama lo, Yun. Iya. Kredibilitas. Oke, Dianti menanya kredibilitas itu apa? Bukan temennya kredit ya. Gua tadi baca tuh, gua kan lagi di kamar ya. Si Kayuyun ditanyain karakter malah suruh download di line. Itu si Dut. Mayang nanya. Mayang nanya ke si Yuyun, gue jawab aja. download di line. Itu kan di kamar App Store. Terus juga si Lulu apa ya? Ada cukup yang dulu kecil. Dia manggilnya kayak Yuyun, kocak banget. Nah, kredibilitas seorang pemimpin adalah kualitas atau Gue yang ngeladenin dia doang ketawa-ketawa. atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan gitu loh. Aplikasi umum yang sah dari istilah kredibilitas berkaitan dengan kesaksian dari seseorang atau suatu lembaga selama persidangan. Oke, kalau misalnya nggak ngerti, saya ketik ya. Kalau lu dapet kan orang. Bukan apa deh bang? Ya gitu. Di sini apa bawa laptop? Bu, pelan-pelan, nggak ngerti. Iya Bu, pelan-pelan saja. Kita juga lepas. Apa tuh? Oke, next ya. Deh, mana? Ini buat lanjut kuyus. Spontan banget. Mix pesan yang disampaikan. Oke, jangan cuma makanan dan minuman aja yang bisa dimix ya kan. Pesan juga bisa dimix nih. Nah, mixnya itu mungkin materi, humor, cerita, dan statistik. Di atas adalah sebuah informasi yang menarik untuk didengarkan. Di sini Anda bisa membujuk sekaligus menghibur. Jadi kayak misalnya nih, kebetulan Ibu Rahmi menanya nih, gimana contohnya Bu? Contohnya kayak gini, misalnya di saat Ibu ingin menyampaikan sesuatu, Ibu tuh jangan menyampaikan pesannya doang gitu kan. Asoy mulai. Aceng. Jadi Ibu tuh teman-teman tuh jangan menyampaikan pesannya aja, disisipkan dengan mengemix kayak apa namanya? Bangun.
nge-mix itu apa tuh namanya, humor gitu, jadi bercanda-candaan, jadi itu kan jadi audiensnya itu nggak mati ya gitu loh, nggak matinya itu bukan dalam mati meninggal, nggak, jadi kayak mati itu kayak diem aja kan, diem tapi apa diem mengerti apa diem enggak gitu kan, jadi tuh pembicaranya harus ada nge-mix gitu loh. Nge-mixnya itu nggak cuman humor sih, kayak cerita pribadi gitu loh. Ya, Oke, selamat datang Ibu Saskia. Hola Empowers. Oke, lanjut ya. Nah, 21. ke tips berikutnya. Yang 10, berbicara dengan jelas. Nah, ini sangat penting nih. Seorang pembicara harus berlatih untuk berbicara dengan jelas supaya setiap informasi dapat diterima dengan baik. Maka bersyukurlah jika negara kita menggunakan bahasa Indonesia, di mana penulisan adalah sama dengan pengucapan. Jadi gini, setiap pembicara nih berbicara tuh harus jelas, nggak boleh kayak ada mendengung, terus apa namanya, jadi itu cara pengucapan itu harus jelas dan dapat diterima dengan baik gitu. Nah, karena bersyukur juga nih karena kita orang Indonesia, jadi apa yang ditulis sama apa yang diucapkan itu sama gitu kan. Kalau misalnya negara Inggris contohnya, tulisannya what tapi artinya apa gitu loh. Apa sih maksudnya? Iya, WHAT dibacanya what gitu. Kalau bahasa Indonesia kan apa ya apa gitu loh. Kalau Bu Saskia nih, kalau kita berbicara nggak jelas gara-gara deg-degan itu gimana sih? Nah itu pembicara yang benar itu pasti jam terbangnya itu juga luas. Maksudnya jam terbangnya itu udah banyak gitu loh. Jadinya kan apa? Lu kagak ada ya, Sin? Nah, gini. Kalau deg-degan itu wajar ya, tapi deg-degannya itu jangan yang terlalu lama gitu loh. Deg-degan tuh ya paling maksimal tuh ya 3 menit setelah 3 menit awal-awal gitu nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau misalnya yang deg-degan terus mah itu namanya belum menguasai materi gitu. Demam panggung deh. Panggung digoyang, pinggul itu mah. Sin, lu nutupin ituan. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, demam panggung juga tuh ya semuanya sih balik lagi ya ke jam terbang gitu loh. Nah, kalau misalnya Lulu tadi punya gua. Ibu jam terbang berapaan? Kalau misalnya di tempat-tempat anjir betul Yun. Jam terbang serem juga tapi ya. Maksudnya jam terbang itu kayak pengalaman gitu loh, pengalaman. Hah, sube. Kalian beneran terbang deh. Kalau misalnya saya itu mah serem, saya juga takut. Tidak, maksudnya jam terbang itu pengalaman teman-teman. Kita next ya. Nah, tips yang ke-11 nih, gunakan intonasi yang berbeda. Nah, apabila kita hanya menggunakan satu intonasi saja selama speech, maka speech kita akan terdengar datar dan boring gitu kan. Beri ledakan-ledakan bila perlu. Nah, beli petasan pas lagi sih public speaking. Contoh ledakannya gimana? Oke, saya searching dulu di YouTube gimana. Nah, maksudnya tuh kayak intonasinya tuh kayak gak yang serius-serius, kayak misal gini, saya misalnya baca PowerPoint di sini, apabila kita hanya menggunakan intonasi maka itu kan pasti bosen ya, terdengar datar aja gitu. Nah, maksudnya intonasi tuh kayak ada naik turunnya gitu loh, ada cengkoknya. Cuma lagu, jangan nyanyi tolong ibu.
Aduh, masih 20 menit lagi. Ya udah lu bercanda ingin kalian ngulur-ngulur waktu aja lu. Oke. Nah, di sini ada 12 nih. Masih semangat gak gitu? Oh ya, masih semangat gak teman-teman? Gitu biar pada banget. Mana suaranya? Mana suaranya, ngomong dong. Masih asik. Lala. Icikiwir. Aduh, pegel banget ya. Ih, enak banget ya kita ngekos di sini nih. Di rumahnya siapa nih ya? Enak banget ngekos. Aduh. Itu kan paling banget sih yang punya Lulu. Di salah berarti lu. Oh, lu tadi makan yang punya si Punya Lulu. ini punya gue yang jagung. Ki, sini Ki ada maklor nih Ki. Istirahat sebentar ya. Kalau itu apa ya? Kan kayak senderan deh. Aku pakai flash rambut tembak. Hah? Iya. Oh, lu semalam begitu Yun? Iya. Oh. Kan kata gua aja si Robert pakai lampu tembak apa sih Yun? Emang terang banget. Serem banget lagi merah gitu. Merah kata lu kagak pakai flash merah. Semalam lu pakai apa itu? Enggak pakai flash. Oh, merah banget anjir. Yang terang apa yang gelap? Kalau yang terang gua pakai flash, kalau gelap gua enggak. Enggak tahu, lupa. Aduh, gila. Maklor itu apa, semacam mobil atau motor? Lubang sayur. Anjir. Oke, yang 12 nih kita lanjut ya, kontak mata. Nah, kontak mata sangat penting dalam membangun suatu komunikasi. Mereka akan merasa spesial. Perhatian mereka tidak sekedar bertepuk sebelah tangan. Asik, sakit sebelah tangan mah. Kayak kontak mata tuh mungkin kayak gimana ya? Aduh, Maya nggak di sini sih. Nggak ada ini aneh, Maya ngeliat dah. tidur. Bukan, maksud gua kagak ada suaranya. Oh, berarti dia Berarti dia mikrofon. emang Enggak, Itu emang dia megang mikrofon. Ini Mikrofonnya ada berapa? Iya, di mikrofon. dia mikrofon berarti bisa ngomong. kontak mata itu kayak gimana ya? Wah, kontak mata gimana, Bang? Kontak mata. Maksudnya tuh kalau misalkan lu lagi ngomong, lu tatap matanya, Oh, jangan iya. mata lu kemana-mana gitu. Iya, jangan ke atas. Beda lagi kalau ke tengah, itu mah penyakit. Juling. Coba Bu gimana juling? Beda lagi kalau matanya ke kiri semua. Juling mah buat bobo. Gayung. Kasar kali. Apaan Den ngangkang? Ayo Bu lanjut. Oke. Lanjut ya. Duh, harusnya ini kita udah di rumah ini. Gara-gara ngulang nih. Belum. Bau ya Sin. Sin gabungin nih sampah-sampahnya mana? Sin. Bukan yang itu. Nah, yang ke-13, gunakan bahasa tubuh. Jangan bahasa kalbu gagu. Seringkali seorang speaker tangannya mati ketika di depan publik, padahal bahasa tubuh mampu memberi penegasan-penegasan pada informasi yang ingin ditekankan. Maka seringlah mengangkat tangan Anda setinggi-tingginya di depan cermin untuk menemukan pose yang khas Anda banget gitu loh. Jadi kayak pas lagi Anda ngomong di depan publik tuh kayak tangannya tuh jangan di samping mulu. Gitu mah. Jadi kayak
begini atau begini gitu loh. Pokoknya kayak gerakan tubuh tuh mampu memberi penegasan pada informasi yang ingin ditekankan gitu loh. Oke, lanjut ya. Aduh, baru 20 menit lagi. 25 menit lagi deh. Ya Allah, ini kata-kata tidak jelas. Dan ini inspektur nih. Semangat dulu. Gunakan belum mandi Yun. Kok nggak mau connect sih? Nah, ke-14 nih tipsnya, jangan ragu untuk pause dan ambil nafas. Nah, usahakan saat berbicara di depan umum jangan terburu-buru. Jadi jangan kayak tergesa-gesa gitu, kayak jangan pengen materinya tuh cepat selesai gitu kan, tapi cara berbicaranya malah nanti jadi kayak nggak jelas. Usahakan ada jedanya dan ambil nafas agar tidak grogi. Jadi kalau misalnya teman-teman udah ngerasa nih kalau aduh grogi gitu kan, kayak kita berhenti aja gitu, diam dulu sebentar, di pause, langsung ambil nafas gitu. Jadi kayak kita tuh berbicaranya enak gitu dilihatnya sama audiens. Nah, tips yang ke-15, hindari kata atau daripada dan akan lebih baik bila Anda menutup mulut dan kemudian mengambil nafas. Setelah itu baru memikirkan apa yang ingin disampaikan selanjutnya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih setelah berbicara, daripada kan kadang teman-teman nih kayak suka gitu kan. Nah, untuk menghindari itu lebih baik teman-teman itu menutup mulut dan kemudian mengambil nafas. Nah, sesudah itu lalu memikirkan lagi nih apa yang ingin disampaikan selanjutnya gitu teman-teman. Karena kalau misalnya teman-teman kadang berkata atau kadang tuh kayak seolah-olah tuh materi kita tuh apa ya, seolah-olah tuh kita kayak ngarang gitu loh. Helm ada di mana helm? Oke, kita next ya. Ini alamat URL produksi paket pelatihan Anda yang di YouTube. Nah, YouTube sama yang Genomio. Di Genomio yang tips yang ke-16 ini ada be interesting. Nah, posisikan diri Anda sejajar, jangan minder, Anda akan tampak lebih interesting untuk dilihat. Jadi tuh kayak setelah pas Anda nanti maju di depan, teman-teman itu kayak nggak usah minder gitu. Posisikan diri Anda tuh sejajar. Jadi tuh kayak kalau misalnya teman-temannya itu di depan itu enjoy, menikmati gitu kan, kayak pede gitulah. Nah, pasti teman-teman juga enak gitu dilihat sama audiensnya. Itu. Nah, tips yang ke-17 nih. Tunjukkan rasa percaya diri Anda gini. Seperti halnya singa nih, manusia punya cara untuk menyatakan rasa percaya dirinya. Contohnya itu kayak tersenyum, pegang dagu, dan membusungkan dadanya. Nah, biasa ini membusungkan dada ini terlihat seperti kayak percaya diri gitu loh. Nah, adalah beberapa sikap yang menunjukkan sikap percaya diri Anda gitu. Biasanya sih kalau misalnya pembicara itu lebih ke tersenyum dan membusungkan dada gitu. biru. Oh, biru Kak. Biru. Coba Di bawain. aja, di wording dulu. Iya, di Word, taruh di Word. Oke, lanjut ya. Itu siapa? Suaranya Kak Cica kan? Gede. Kenapa emang? Tahu nggak ada remote banget. Baru 30 menit lagi, Wang. Wang, gua harus ngapain lagi ya, Wang? Itu memang nanti udah habis. Baru 18. Gua cuma sampai 20. Coba aja tanya-tanya dari interaksi. Oke. Refleksi diri. Itu baru berapa menit? 30. Masih 15 menit ya? Nah, yang 18 nih, buang tekanan yang Anda rasakan gitu kan. Nah, rasa gugup mungkin akan
menyelimuti perasaan Anda saat akan mulai berbicara. Nah, itu udah pasti ya, hal awam lah, masa hal yang lazim lah gitu kan. Saat kita ingin tampil di depan gitu kan, rasa gugup pasti ada gitu kan. Tapi rasa gugup ini biasanya sih berjalan 1 menit atau 2 menit gitu kan. Sesudahnya kita harus menikmati gitu kan, agar kita tuh enak dilihatnya sama audiens. Nah, ada caranya nih untuk menghadapi rasa gugup tersebut, yaitu merubah mindset Anda gitu kan. Berpikirlah bahwa Anda di sini tuh membawa informasi yang berharga bagi audiens Anda gitu. Jadi tuh dengan mindset kita membawa informasi yang berharga, jadi kita tuh nggak akan menyia-nyiakannya gitu. Nah, next. Nah, tips yang ke-19 nih, persiapan. Nah, ini sangat penting juga nih untuk teman-teman nih. Siapkan segala hal yang mendukung speech Anda, mulai dari poin-poin yang paling kecil sampai yang poin-poin pentingnya itu Anda harus persiapkan dengan baik, sekalipun sepertinya sapu tangan di saku dan air mineral. Nah, mungkin ada teman-teman yang kayak baru tampil keringetan gitu-gitu kan. Nah, teman-teman tuh harus bawa sapu tangan gitu. Nah, asal jangan sapu lidi. Kalau sapu lidi mah itu untuk bagian bersih-bersih gitu. Nah, sapu tangan di saku tuh agar mudah gitu kan. Jadi nanti pas ada jedanya. Nah tadi itu kan ada kan di poin-poin berapa harus ada pause dan mengambil nafas gitu kan. Nah, saat Anda mengepause, nah yaitu saatnya Anda mengambil sapu tangan itu. Sapu tangan baku cung ampat. Apa tuh? Lagu daerah dulu. Nah, 20 jam terbang ini sudah saya bahaskan tadi ya. Langkah paling akhir untuk menjadi pembicara yang lebih baik adalah terus berlatih. Nah, Lebih baik. hah? Lebih baik. Emang gue mau Lebih baik. berbicara sesering mungkin gitu kan, asal jangan berbicara sendiri. Mungkin berbicara di kaca. Kalau di kaca ya nggak apa-apa. Ambil setiap kesempatan yang ada gitu kan, sebab seiring identitas trial and Anda harus bisa menemukan rumusan yang pas. Jadi kayak misalnya langkah paling akhir tuh emang bener-bener kita tuh harus berlatih gitu kan, bukan cuma menjadi public speaking yang baik apapun itu gitu kan. Kayak atlet-atlet gitu kan, namanya sudah besar, nggak mungkin dong dia langsung langsung bisa gitu kan, pasti harus berlatih dulu. Nah gitu. Nah, menjadi seorang pembicara yang baik juga harus berlatih gitu dong. Nah, berlatihnya itu gimana? Ya mungkin dengan cara-cara simpel aja, kayak berbicara di depan kaca gitu dong. Nah, itu gitu. Itu tuh membuat kita menjadi pede gitu. Oke, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan lagi karena materinya yang sudah habis. Jadi, saya buka sesi pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Aku mau nanya deh. Nih, pas lu abis submit and power itu nggak ada email masuk kan emang? Tapi itu udah submit kan, Sa? Udah ya? Udah. Ya. Yun, nanya Yun. Ya. Udah bener ya? Ya, udah. Ya udah. Oke, atau enggak kita balik ke slide dari awal ya. Kita mereview aja ya teman-teman. Sampai gua juga. Iya. Semuanya. Karena dengan mereview itu, jadi kita akan mengingat lagi apa yang sudah disampaikan. Nah, jadi kesimpulannya apa, Bu? Oke, kesimpulannya biar lebih jelas. Oh my god. Apaan ini kan tips Yun. Pokoknya kita tetap ikutin apa yang Oke. Jadi kesimpulannya itu ya teman-teman harus mengikuti nih apa yang sudah saya sampaikan tipsnya gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman serius gitu kan mengikuti tips-tips yang udah saya kasih, insya Allah teman-teman bisa seenggaknya berbicara dengan lebih baik lagi gitu kan. Itu semuanya. Iya semua sampai habis nanti Sampai tag 9. nanti ada esai gitu.
Kalau misalnya nggak ada yang nanya, apa saya boleh nggak nanya ke teman-teman? Boleh dong, gantian kan. Oke, saya mau nanya nih sama teman-teman. Saya ketik. Lu yang pertama udah upload YouTube belum? Udah. Sini tuh baik banget sih. Emang iya atau begini? Cepetan, ntar lu begitu juga. Oh, baru 35 menit Yun. Aja 10 menit Ya udah lu lagi. nanya. Oke, nanya ya. Berhenti lagi bocah. Pusing. Ya. Udah gue mau nanya nih, gini nih pertanyaannya. Mana coba tuh? Bisa lah. Gak apa-apa, Bang, puas Bang. Tapi gede banget itu. Favorit tuh ada siapa? Ada Rio nggak? Jangan. Bang, jangan mau jadi favoritoin dia. Favoritoin. Baby des. Spontan apa, Dut? Spontan. Sih. Anjing ganti dah. Itu apaan ya? Spontan. Kayak ada judul ini. Nah, maksudnya spontan tuh gini, Den. Jadi tuh kayak kita tuh jangan menghafal gitu loh. Jangan menghafal. Kalau misalnya kita menghafal tuh pasti kelihatan banget, Den. Kayak kalau misalnya menghafal itu, kalau misalnya kita lupa nih ya satu kata atau beberapa kalimat lah, pasti kan kita langsung kayak ngeblank gitu kan. Nah makanya di sini tuh kita kayak kalau misalnya jadi pembicara itu kita harus memahami dulu nih materinya. Nah pas sudah kita pahamin ya udah kita omongin aja spontan gitu loh. Tapi jangan melewati yang materi itu gitu, Den. Coba lu ketemu nanya. Mana biar ntar dijawab. Oke, saya ingin bertanya nih. Kalau misalnya Anda jadi pembicara, terus tiba-tiba Anda kayak ngeblank di depan, apa yang Anda lakukan? Tolong dijawab ya teman-teman. Favorito baby. Kalau seandainya teman-teman nanti berbicara di depan umum, terus tiba-tiba teman-teman kayak ngeblank tiba-tiba gitu kan, teman-teman bingung harus ngomong apa lagi gitu kan. Nah, apa yang harus teman-teman lakuin gitu tanpa terlihat gugup? Apa argumentasi dasar Anda memberikan 100 penilaian tersebut? Apaan ya lo yang jawabnya? Hah? Apa argumentasi? Itu lu kasih alasan kenapa Lu bikin pelatihan itu. enggak, lu kan tadi bilang nilai itu berapa tuh buat itu kan, lu bilangnya sangat baik kalau baik ya sangat baik itu Ya orang bilang dulu. Emang kalau sangat baik kenapa? Gua kenapa bikin pelatihan itu? lu sangat baik atau baik tadi? Sangat baik. Lu bilang baik ya udah Jawabannya apaan? jawabnya ya karena ya alasan lo aja karena pelatihan saya itu memiliki gini Apaan sih lu bilang nggak? Karena pelatihan itu karena pelatihan yang saya buat itu bersifat jelas apa gitu loh. Bang, bantu kata-kata Bang. Udah itu Bersifat jelas. Dan dan mudah akan dimengerti. lebih supaya mendapat wawasan yang lebih luas gitu. Nah, di sini nih saudari Rahmi sudah memberi jawaban. Jawabannya itu refleks untuk bertanya atau langsung berkomunikasi kepada audiens. Nah, Diah Nawang juga nih bicara sesuai yang ada di ingatan. Nah, iya jawabannya benar gitu kan. Kalau misalnya teman-teman suatu saat kayak langsung ngeblank gitu-gitu, nah kan masih ada audiens kan. Nah, teman-teman tuh langsung kayak berkomunikasi aja dengan audiens. Mungkin kayak nanya siapa yang ingin menjelaskan atau enggak apa gitu, nanya ke audiens gitu, atau enggak
ya ice breaking lah, agar audiensnya juga kayak nggak bosen gitu kan. Apalagi kalau misalnya berbicara di depan umum kan nggak cuman 10 menit 15 menit dong gitu kan. Ya udah. Nah terus ada lagi, nah tulis materi yang ingin disampaikan dalam bentuk poin-poin gitu kan. Nah nggak cuman jadi di depan umum, kayak teman-teman kalau misalnya membuat tugas kayak PowerPoint juga kan jangan membosankan, jadinya tuh nulisnya tuh poin-poinnya aja. Nah poin-poinnya itu juga jangan mentang-mentang poin-poin aja, tapi tuh harus singkat, tapinya tuh Klik continue. eh, Udah begini nih. Ya udah begitu dong. singkat tapi audiensnya itu mengerti gitu. Udah gitu dibuat lebih kreatif. Oh, ada Oke, imel-imelan ya? iya. Iya, nggak ada email. Kan saya bilang ada. Nah, berinteraksi dengan audiens ya. Nah, berinteraksi audiens ini juga sangat penting nih. Kayak misalkan tadi kan kayak suatu saat tiba-tiba teman-teman ngeblank gitu kan. Nah, teman-teman berinteraksi aja dengan audiensnya, kayak menanyakan mungkin pengalaman audiensnya sama nggak dengan pengalaman yang pembicara Dashboardnya langsung hilang kan ya? bicara gitu. Dashboardnya hilang kan ya? Ya, berinteraksi dengan audiens juga sangat bagus gitu kan. Jadinya tuh mendapatkan feedback dari audiens. Apa sih, nggak ngerti gue. Nah kalau misalnya kita mendapatkan feedback dari audiens, nah itu yang disebut berkomunikasi. Karena berkomunikasi ialah bukan apa yang kita sampaikan, tapi bagaimana bagaimana apa yang kita sampaikan itu dapat diterima dengan pendengar. Itu yang dinamakan berkomunikasi gitu. Nah lanjut, masih semangat kan teman-teman? Nah, Gue hilang ya? ya, ya. Nah, di 4 nih sisipkan humor gitu kan. Humor receh. Nggak cuman jadi lenong aja kita harus lucu, enggak. Jadi tuh di saat berbicara di depan umum juga lawakan kecil itu harus ada, karena kita kan berbicara di depan umum kan gak cuma 5 menit 10 menit, karena pasti lebih panjang waktunya. Nah itu tuh nggak mungkin dong audiensnya itu mendengarkan materinya mulu kan, tanpa ada kayak ice breaking, lawakan kecil gitu. 3 menit lagi, semangat, nggak berasa. Udah maaf. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kelas ini ditutup? Nah, penguasaan materi melahirkan improvisasi. Nah, kalau misalnya teman-teman nih sudah menguasai materinya nih, jadi enak gitu teman-teman bisa mengimprove-nya, kayak misalnya tanya jawab gitu. Kalau misalnya ada yang nanya, terus kita tahu nih, paham dengan materinya, kita bisa jawabnya, jadinya kan enak gitu. Enggak. Nah, next ya. Gak ngerti ini gua. Nah, yang ketujuh, gunakan kekuatan cerita. Nah, jangan meremehkan nih poin ini nih, karena pengalaman asli merupakan media yang paling ampuh untuk meyakinkan audiens. Oke. Jadi saat kita bercerita di depan umum gitu kan, agar audiensnya itu percaya gitu kan apa yang kita omongin gitu kan, pengalaman asli itu harus gitu, kayak sisipkanlah pengalaman asli. Misalnya nih kayak kita lagi berbicara gitu, terus kita ngomong menurut pengalaman saya pribadi, nah gitu kan, itu biasanya audiensnya itu semangat menyimak gitu kan. Nah next, oke. Sebelum menutup kelas ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang udah stay melihat gitu kan. Mungkin pada saat saya menyampaikan poin-poin tadi ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang tidak nyambung sama materi gitu kan, namanya masih belajar gitu kan, karena kesempurnaan juga hanya milik Allah. Asik.
Oke, mungkin udah waktunya saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.